إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين Iya. Kemarin itu membicarakan tentang nikah beda agama ya. Kelingan terakhir haid. Kemudian bahas haid. Oh iya. Iya. Secara urut kan kita bahas tentang munakaha itu, termasuk membicarakan orang-orang yang wanita yang haram dinikahi, lalu muasyarah atau hubungan suami istri. Setelah itu tolak atau masyru'iyatut tolak ada pada al-muhadharah as-sabi'ata asyarah. Loh, dulu waktu membahas mahar itu sudah ya? Sudah kan? Hah? Ampun ya. Kalau di muhadharahnya 17 as-sabi'ah asyarah. Kalau kitab ini halamannya 248 yang ini. Kalau kitab Anda mungkin lebih kurang. 2 berapa? 324. 224. 224. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhadharah as-sabi'ah asyarah. Perkuliahan yang ke-17. Masyru'iyatut thalaqi disyariatkan at-thalaq fil Islam. Dimulai dari ayat yang nomor 2. Bukan wal mutallaqatu. Mutallaqatu atau rabbasna itu kan iddah ya. Iddah. Ya tolak dhisik baru iddah. Wal mutallaqatu tai wanita yang dicerai iku ya tarabbasna beriddah, nunggu. Tidak boleh langsung menikah lagi. Fi anfusihinna salasata quru. 3 kali sucian. Ini urusan iddah bagi al-mutallaqah.
Terus di bawahnya ayat berikutnya at-talaqu marratan. Iya kan? Nah itu aja. At-talaqu utawi kesempatan tolak. At-talaqu dikasih keterangan sendiri. Tolak raj'i. At-talaqu ay ar-raj'i. Raj'i artinya tolak yang punya kesempatan rujuk kembali. Tolak rujuk sudah cukup. Tolak lagi, lepas. Iku marratani 2 kali. Tolak raj'i itu isinya fa imsakun, dipertahankan kembali, bima'rufin, dengan cara ma'ruf. Jadi imsak itu setelah dicerai dipertahankan, tidak lepas, berarti dirujuk kembali. Bima'rufin, dengan cara yang bagus. Au tasrihun, utawa dilepas total. Bi ihsanin, dengan cara ihsan. Kata ma'ruf di garis bawah, kata ihsan di garis bawah. Dikasih catatan pinggir sendiri perbedaannya. Ma'ruf itu kebajikan perilaku. Jadi kebajikan perilaku, etika, kesopanan, itu namanya ma'ruf, kebajikan perilaku. Sedangkan ihsan itu kebajikan sosial. Kebajikan sosial itu seperti loyal, berderma, memberi, menyantuni, membantu, bersedekah. Nah, itu kebajikan sosial, itu ihsan. Sudah ya, jadi menenek gede ngaji kitab, ojo dipadakno fa imsakun bima'rufin, kelawan bagus, au tasrihun dirut bi ihsan, kelawan bagus. Oh boy. Kenapa kalau fa imsakun bima'ruf cukup kebajikan perilaku? Ya, karena istri tadi, mantan istri tadi itu ditarik kembali menjadi istrinya lagi, berarti dirawat lagi. Maka ini dibutuhkan sikap atau perilaku yang baik. Mesti tarik kembali, dibecujui, dijundu-jundu, ya gak oleh. Terus kalau tasrih kok pakai ihsan, tasrih itu dilepas, dicerai, dilepas total, enggak dirujuk. Ya harus dikasih pesangon. Pesangon itu namanya ihsan. Karena wanita yang saat menjadi istri orang itu kan dijamin semua. Makannya, apa-apanya dijamin semua. Begitu dilepas, dia harus mencari hidup sendiri. Maka harus dikasih ihsan. Apa tadi ihsannya? Jika ada seorang cowok yang memutus hubungan asmara dengan pacarnya, maka menurut ayat ini jangan dilepas total, harus dikasih reward, dikasih pesangon. Isilah pulsanya 500.000 gitu. Hidup-hidup HP ini loh, sampean kan tahu nomor HP ini kan? Hidup-hidup, loh
Kok ono paketan wae kira. Ihsan. Dia kan dilepas. Itu hukumnya sunnah. Dikandani gak nganter. Iki ayate au tasrihun bi ihsan. Belikan kaos, baju atau apa, paketkan. Mohon maaf ya, ini sekedar ihsan sesuai dengan anjuran tafsir ahkam. Gitu. Loh. Ya, ini namanya tafsir aktual ya begini, Al-Quran diaktualkan. Itu kau oleh. Wala yakhilulan tidak boleh lakum bagi siro. Cowok apa cewek? Yang dilarang siapa? Cowok ya. Antak khudu mengambil kembali siro kabeh suami mimma dari segala sesuatu ataitumu kang sudah memberikan sapa sira kabeh suami hudna ing an-nisa ing wanita syai'an ing segala sesuatu tak boleh ditarik kembali. Diputus karo pacare ana kancaku biyen zaman Nabi Nuh. Dia ngebet itu dengan cewek, memang ceweknya cantik. Menurut perbandingan ya, cantiknya si cewek dibanding gantengnya si cowok itu kayaknya masih unggul yang cewek ya. Pantasnya gak dapat dia, itu mestinya dapat aku mestinya gitu. Akhirnya diputus terus ngajak pertemuan akhir apa ya minta ya maaf tapi iki bone aku ngaramut awakmu ono struke bakso rong mangkok apa iku kemana itu dicareti bayaran aku mbandani kon sak mene. Saya tidak tahu waktu itu dibayar apa enggak, tapi gak oleh ngono iku, gak oleh menurut petunjuk tafsir ahkam. Dalile piye? Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna. Ono dalile. Aku monggo di pihak cewek. Monggo saya di pihak cewek ya. Iki ya apa aku karo cowok disuruh apa jenenge iki mengembalikan pemberiannya. Balikno. Tapi balikno langsung suguhana bon. Teko awakmu dhewe. Tulisan. Waktu beli rujak kamu mengeluarkan sekian. Iya, tapi saya sebagai cewek yang nunggoni ngobrol-ngobrol kon beli rujak itu per jam 1 juta US dollar. Ya ngono pisan lho. Di kafe itu larang mana sih kopinya dengan sandingannya cewek itu. Larang dia. Larang sandingannya. Ayo total kabeh. Tuman lanang ini iki. Lanang kok medit. Salah satu tanda laki-laki yang medit yaitu laki-laki yang memberikan mas kawin mushaf Al-Qur'an. Terus ketok medite iku. Sik jajal mushaf Al-Qur'an sajadah tasbih iku regane piro sih? Lah iya. Rukuk 200 wis ana. Tasbih piro? Mushaf Al-Qur'an lho iku piro? 50. Loh. Jadi laki-laki begitu itu jelas tuh bakhil itu. Ayo ditalan kawan meneh kawan. Rabi krungu aku mas kawine ngono.
Iki gak ngrungokno tafsir ahkam tapi ya gak apa-apa kayak ono ngono, tapi ya kayak ono mal, kayak ono materi yang bagus. Soalnya materi itu senengannya wanita. Wanita itu nggak ada nggak senang. Memang identik kok. Siji loro takokno, gaya formulir. Senang mana dikasih mas kawin seperangkat alat sholat dengan buku rekening deposito. Jajal, tak jajal, gawe angket gitu. Al-Quran tidak pernah bohong. Benar. Dan itu bukan matre. Memang itu haknya kok. Ngerawati arek dadi ayu sakmono gedene ku entek pirang juta gitu. Astagfirullahaladzim. Kelas 3 aliyah. Baru wedake tok piro bisa dihitung 3 tahun. Ayo jajal. Iku ge wedake. Durung make up untuk menciptakan wajah menjadi glowing itu sudah. Glow itu mahal ngawur hai. Kon gelem ah dadi kemanten kumus-kumus. Bisa. Itu perawatan lahir. Belum itu eksternal, belum yang sangat internal. Astagfirullahaladzim. Iki temenan iku rek. Mahal. Wanita sudah menyediakan keikhlasan seperti itu ke laki-laki. Lah kok laki-laki ini mau kompensasi sajadah. Bakhil. Mulai sekarang nabung. Mulai sekarang nabung 10.000. Sedino. Lho, menit ge mas kawin. Oleh ganjaran tak gak? Oh ganjaran. Nek kurang ngebon nggone LSPT. Ya, wis iki. Seterusnya illa ayakhafa alla yuqima hududallah, kecuali illa ayakhafa khawatir alla yuqima hududallah, melaksanakan aturan syariat Gusti Allah. Wa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha, mongko ana dosa iku maujud alaihima fi maftadat bi, fi ma ing dalem barang iftadat kang nebus sapa mar'ah mutallaqat, iftadat nebus membayari sapa wanita di kelawan ma, di garis bawah. Iftadat bih itu di garis bawah, dikasih keterangan pinggir. Ini gak ono rek. Dalil khulu kha lam ain. Kalau tolak itu umum. Siapa penyebabnya terserah, yang penting dijatuhkan oleh suami. Kemudian ada istilah fasakh, faskhun nikah. Fasakh itu gugatan cerai dari perempuan karena kesalahan suami. Maka nikahnya dirusak. Disebut fashun nikah. Contohnya seorang istri diterlantarkan
atau diperlakukan zalim. Mungkin KDRT. KDRT apa KDRW? Lalu dia menggugat ke pengadilan. Pak Hakim, saya menggugat cerai suami saya karena dia error, melakukan pelanggaran, contohnya nggak memberi nafkah, menelantarkan atau zalim. Maka fasakh ini kewenangan hakim. Karena kesalahan, kewenangan hakim. Suaminya sadar kalau digugat ke pengadilan, lalu nggak datang. Nggak apa-apa. Hakim mempelajari, maka diputus cerai. Dah cerai. Karena faskhun nikah itu kewenangan apa ini? Hakim. Kenapa demikian? Karena untuk melindungi kesejahteraan wanita. Biar tidak terus-menerus di dalam penindasan suami. Suami itu kan hobinya menindas kan. Oh, keliru aku menindas kok. Mana yang bagus? Suami itu menindih atau ditindih? Saya kira itu kondisional. Dan Allah membolehkan kan. Kalau berat badan istri Anda itu ideal, maka semua teknik itu bisa dilaksanakan. Ya betul. Tapi nek salah nang cilik terus yang wedok iku gede. Wah, jangan coba-coba dibalik. Remuk kon, dadi rempeh. Sudah ya? Bisa? Fasakh bisa ya? Jadi fasakh tadi apa? Gugatan cerai dari istri karena apa? Kesalahan suami. Terus tolaknya kewenangan siapa ini? Menjatuhkan tolak. Hakim. Dia datang mau mencerai atau tidak, kalau sudah memenuhi syarat, hakim bisa menjatuhkan secara paksa. Jatuh tolaknya satu dan tidak boleh dirujuk. Sekali lagi, hal itu untuk melindungi kesejahteraan siapa ini? Perempuan. Sedangkan khulu ini di Al-Quran fi maftadat bi. Iftadat itu fa'ilnya mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas ya. Gugatan cerai dari istri dengan membayar kompensasi. Ceweknya membayar cowok tanpa ada kesalahan dari suami. Contoh, istri keempat saya yang di Korea, saya tidak bisa menyervis dia terus menerus karena sibuk di piring gitu. Iya, tapi saya kan aktif mentransfer. Gak iso Mas. Iya, gak perkara duwike. Nek mulut atas ono telo gedang mlebu kabeh. Ote-ote mlebu kabeh. Tapi situ gak iso. Iya, terus piye? Ya sudah. Loh, saya kan nggak salah. Kan janjiannya gitu, tak sambangi setiap 2 minggu sekali saya terbang ke Seoul. Setiap, ya tapi janjiannya piye sudah.
Walhasil saya nggak salah. Di pengadilan nggak bisa. Anda tidak salah total. Memang nggak salah. Saya dengan istri saya sudah. Nafkah lahir cukup. Nafkah batin sampai mukok-mukok. Nggak ada yang kurang dari saya. Tapi istri saya begini, iya mas. Tapi aku ndelok sampean lho saiki lho kare iku ndelok sampean ndelok tok lho nek. Wah, nemen iki. Nek. Lah piye sih kok nek? Sembuh pokoke ndelok rai sampean aku nek. Ya aja dinek-nekno leken ae lah wis. Gak iso gak. Ya gak iso, aku cek seneng awakmu. Gak bisa. Ya wis, tak bayar sampean. Njaluk piro? Iki cek kosong sampean isi dhewe. Kono kan sugih. Duwe pesawat terbang sampai nyungsep barang. Tak bayar sekian. Cerailah saya. Tak bayar. Wanita membayar laki-laki agar laki-laki mencerai. Itu namanya iftadat bih. Al-Qur'annya, bahasa fikihnya namanya apa ini? Khulu. Jadi khulu itu apa? Tolakun bi'iwadin. Nah, singkatnya ngono. Tolakun bi'iwadin, tolak dengan membayar kompensasi, itu namanya khul. Dan oleh Al-Quran dibenarkan. Sekali lagi, untuk melindungi hak seseorang pada topnya diizinkan. Di hadis diceritakan bahwa Sabit bin Qais, iya Qais bin Sabit atau Sabit bin Qais ya, itu menikahi seorang wanita, bagus wanitanya, mungkin karena dukungan keluarga dan lain-lain, jadi sudah sebagai mana kebiasaan orang Arab, dia dikasih apa, ada kebun kurma, ada apa. Suatu ketika istrinya Sabit ini mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ma'ibtu minhu dinan wala khuluqan. Kira-kira inilah makna tak apalah. Ya Rasulullah, itu dia Mas Sabit bin Qais. Ono apa? Saya tidak nyacat, tidak menyayangkan agama, akhlaknya enggak ada cacat. Bagus. Sampai saya itu bagus sekali. Agamanya bagus, akhlaknya. Itu salah apa kok? Cuma, nah ini bahasanya. Cuma kalau sedang duduk-duduk bareng, melaku bareng dengan temannya, ono sandingannya itu, ono temannya, itu kok nampaknya gimana gitu. Jadi nek ijen gak ketara elek. Kalau di kamar kan ijen kan, ono emek iku wis merem wis apa wis. Tapi engko nek ono koncoe saling ketok elek. Ha jadi maksudnya rupane Sabit bin Qais memang jelek. Nek sandingannya elek itu kan harus ada perbandingan kan. Ini lebih jelek daripada ini kan gitu. Nah nek ijen ya gak ono. Kayak mbak-mbak, mas-mas. Mas-mas ku ganteng pol nek ijen. Nah iya, mbak iku wayu tenan nek ijen.
Gak enak nek ijen iku. Nah, bahasa yang disampaikan oleh istrinya Sabit bin Qais ini itu indah sekali dan Rasul mengerti. Oh, arek gak seneng misal. Gak seneng. Ya sudah. Jadi maaf ya, maaf ini. Ditanya. Terus kompensasinya gimana? Sabit sudah entek akeh kan. Ya saya mau sedia mengembalikan pemberiannya. Ada kompensasi. Tak bayar. Supaya aku dicerai. Akhirnya kesepakatan dikembalikan dan dicerai. Oleh para ulama itu dijadikan dasar bahwa perempuan minta cerai gara-gara lanangane. Laki-lakinya itu terlalu jelek itu boleh. Makanya awak jalan teman-teman. Piye Mbak, setuju tak gak Mbak? Nggih. Hah? Enggak ngene iki lho. Pendapat ulama setuju tak gak bahwa wanita minta cerai ke pengadilan gara-gara rupane suamine iku elek iku dikabulkan. Setuju tak gak Mbak? Hah? Setuju. Nek sing iku ini sing ridho. Nah, ini maaf naudzubillah min dzalik. Saya pernah dihadapkan persoalan. Dalam persoalan ini, memang waktu kemanten, waktu enom itu ya maklumlah ideal lah. Kalau nilai itu imbang. Mana kecantikan mbaknya itu 8 ya laki-lakinya ya sekitar 8 lah. 8 min atau 8 plus gitu sama lah gitu. Masuk 8 min 8 lah ya nol. Maaf. Naudzubillah. Suatu ketika terjadi kecelakaan laki-lakinya. Ya rusak ini. Panjang ini. Dimodifikasi di Korea Selatan nggak bisa. Ini spare part-nya itu nggak ada aja gitu. Ada kan ada fish up kan ya. Di fish up, di modifikasi. Terus akeh yang bejat, jadi mungkin banyak yang dianukan kayak iso. Ya karena di Indonesia biasa, jadi akhirnya istri yang cantik itu melihat suaminya wis gak pantes. Wis gak pantes. Bolehkah begitu itu minta cerai? Boleh. Tapi lebih baik tidak minta cerai dengan ridho. Cuma ya gak enak. Terus sing lanang ngene. Oh, enake biyen aku cek ganteng. Saiki wis menceng. Lah ya Mas, sapa-sapa lho Mas ya. Nek rupa kaya ngene iki lho. Gendruwo gak gelem Mas. Jadi di Islam hak itu ya hak. Pada puncaknya akan dipenuhi oleh Islam. Saya mau mengomentari tentang judul ini. Judulnya apa itu? Yang di kitab kalian. Masyru'iyatut tolak. Jadi tolak itu termasuk bagian dari syariah, ya kan? Di agama lain tidak ada. Sebut saja di Kristen. Yang ada itu hanya pernikahan. Tidak mempunyai syariat perceraian. Jadi begitu sepasang manusia ini sudah berjanji di hadapan pendeta, maka itu bahasanya diikat oleh tali Tuhan. Hanya Tuhan yang mengikat ikatan pernikahan itu. Maka tidak satu pun ada tangan yang bisa mengurai tali yang sudah diikat Tuhan tadi.
Jadi sekali Allah mengikat, kenceng, mati, nggak bisa. Makanya nggak ada perceraian. Itu di agama Kristen. Islam ada perceraian, tetapi dihindari, hendaknya dihindari. Mana yang paling manusiawi? Apakah mungkin setiap orang bertemu itu terus mesti abadi? Ya nggak mungkin lah. Cocok terus itu nggak mungkin. Mesti ada sesuatu yang nggak baik, salah satu yang error. Maka biar tidak terjadi penzoliman salah satunya, maka diadakan syariah tolak, hubungan lepas. Mau kerja saja transaksi ada apa ini, putus kerja kok, manusiawi. Jadi sampean kalau ke Eropa, ke ya daerah-daerah, orang suami istri yang sudah tidak cocok itu tidak punya pelarian, ya sudah terus pisah dewi-dewi gitu saja, pisah ranjang terus dolek dewi-dewi itu saja, nggak ada. Gereja tidak menerima. Wah, di sebuah Islamic Center itu ada artis ya, artis punya anak satu ya. Begitu mengatakan tidak cocok, loh, mosok mesti sih artis itu ayu dengan ganteng mesti cocok kan? Apa mesti? Cantik dengan ganteng mesti cocok terus? Enggak, buktinya anaknya Roy Martin siapa sih? Gading itu siapa? Oh iya itu. Oh iya itu kata. Iya, aku pengenan yang ngurungokno TV. Ngurungokno TV. Terus tak telepon, Mbak, timbangane sampean ngono. Mondok ning ngene Tebireng Putri rak ya wis ngono. Lho kan apik kan? Kene kan melok-melok ngaji kan terus dadi sholihah kan gitu. Ya kira-kira ya kepala-kepala alia ya gelem ngerangkep kira-kira. Nah, aku ya mau sisa. Ngono ku dijawab karo arek. Jawab ngene. Putung, ngerti putung ya? Udis. Kalau putungnya itu gudang garam, itu lebih bagus tinimbangane utuh cap grendel. Oh sing ngono. Iya, udis ya udis. Tapi nek udise Jisamsu itu lebih berharga dibanding anyare grendel cap grendel. Awakmu anjene jare aku ya gak ya Jisamsu anyar ngono jare. Lepas dari itu semua begini. Begitu pisah, persoalannya tinggal satu. Anake iki melok sapa? Melok mboke apa melok bapake? Pengadilan nggak bisa, nggak ngatur, gereja nggak ngatur, nggak duwe Fathul Qorib. Akhirnya ke Islamic Center. Di sana itu ada Islamic Center, jadi ini kami berpisah. Terus anak itu kemana? Apakah di Islam? Jadi ada Islamic law di situ. Ada enggak hukum Islam yang mengatur tentang anak ini? Oh ada. Pasti takoni tahu ndak tebir kok. Anak itu kalau di bawah 7 tahun, ya kan? Maka biarlah diasuh ibunya dulu. Di bawah 7 tahun. Tapi kalau dia sudah lewat dari 7 tahun, maka ke pengadilan. Anak, ibu, bapak. Pengadilan yang menawari si anak. Nak,
You minta ikut siapa? Ingin ikut siapa? Hidup bersama ibu apa bersama bapak? Maka kemana kecenderungan anak itu, itulah keputusannya. Pak Hakim, saya ke ibu saja. Ya sudah, ibu yang menang. Itu hukum Islam demikian, menggunakan takhir, pilih bagi si anak itu. Batasannya umur berapa? 7 tahun, umur yang mendekati murohek itu. Ya. Teruskan, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Fa in talaqa, lamun mencerai lagi sapa zauj ha ing zaujah. Tadi ayat di atasnya at-talaqu marrotan, sudah jatuh 2, ya kan? Terus fa in talaqaha berarti jatuh berapa? 3. Nah, ingat baik-baik urutannya. Jadi memahami ayat dari atas ya. Fa in talaqaha, lamun mencerai lagi sapa zauj ha ing zaujah, berarti cerai 3. Sudah 3 kali cerai. Fala takhillu, mongko ora halal lahu bagi zauj. Fala takhillu, mongko ora halal sapa zauja lahu bagi zauj yang mencerai tadi, mim ba'du, setelah cerai 3. Mim ba'du, mim ba'di salasi tatliqatin, setelah 3 kali cerai. Ditulis sendiri. Setelah 3 kali cerai, hatta tangkiha, sehingga menikah lagi sapa zaujah, zaujan mendapat suami baru, kayak orang baru, suami lain yang baru, bukan yang lama. Ghairahu, bukan seliyane zauj awal. Fa in talaqa, lamun mencerai sapa zaujan ghairah ha ing zaujah, fala junaha, mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ma ing atase zauj zaujah, ayyataraja'a, yento rujuk kembali sapa zauj pertama dan zaujah. Ayyataraja'a, rujuk kembali sapa zauj yang pertama dengan zaujah. Ini namanya muhallil. Ada orang sudah dicerai 3, maka tidak boleh rujuk, kecuali istri itu menikah lagi dengan suami baru, ada selingan, diselingi wong dia. Kok ngono? Ya iyalah, jajal. Setelah diselingi tadi itu gimana? Akan ada perbandingan dari wanita tadi. Enak dia, sing biyen karo saiki gitu loh. Enak biyen nih. Ya wis dicerai yang baru tadi, terus dia bisa merujuk ke yang lama. Jadi salah satu aturan agama untuk memberi sanksi kepada suami pertama yang terlalu
terlalu zalim sampai mencerai berapa ini? Tiga kali. Berarti sudah dibuang lah, kebuang. Nah, untuk itu di dalam masalah tolak ini, apakah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mencerai istrinya? Pernah. Ada yang terujuk, ada yang lepas. Yang lepas itu, nah karena kesombongannya ya, jadi apa nama itu? Siapa itu? Ibnatul Jud. Cerai, terus ya apa ya, bahasanya itu menghina Nabi, tinggi sekali apa. Terus cerai. Ada yang karena sakit kusta, apa ini, lepra itu ya. Jadi ini syariah ya, jadi untuk syariah. Hadratul Rasul menikahi wanita itu cantik, tidak ada rekomendasi apa-apa dari orang tuanya, bagus-bagus, sudah dinikahi. Begitu masuk di kamar mau tendangan penalti yang di tendangan pertama lah. Iki duduk penalti ini Firmino. Lah iya. Kayak teman-teman iki yang wong khutbah kok bahas hat-trick gitu ya. Iya, tapi itu kan ada unsur dakwahnya kan. Jadi santri gitulah. Di mana tempat Anda itu ada dakwahnya. Dulu saya akan pernah cerita. Aku diundang bicara Islamologi di Putri Kasih bahas Islamologi. Mosok ngundang itu mari asar atau maghrib itu. Ya wes, jam 5 mulai. Kono kan gak ngerti asar, gak ngerti maghrib. Cewek-cewek Katolik sing apa suster biarawati. Ya aku presentasi biasa sret. Maghrib rek. Ya wis. Maaf ya, ini sudah maghrib, saya mau sholat dulu. Aku permisi tak tinggal. Yakin, kiting oh iya, kiting. Baik mana nambah api loh. Dua kali saya begitu. Satunya di mana ya, lupa. Saya sholat jamaah itu bisa. Contohnya maghrib gak sholat ya. Terus diskusi sampai isya. Jamaah akhir kan boleh kan. Pertama, masafah jaraknya sudah jauh dari tepi ireng, memenuhi syarat. Nomor 2, ilatnya itu istighol bil ilmi. Loh, Imam Malik itu begitu. Imam Malik itu boleh istighol. Istighol itu banyak loh. Saya aku nyempal dulu. Bagaimana hukumnya pengantin yang sedang dirias? Bisa dibayangkan. Dirias sore hari, saya maghrib isya, atau zuhur asar hilang. Resepsinya, iya resepsinya iku cukir ngelaban awan. Lah kalau resepsi di hotel gede kan malam kan, iya kan, langsung begini. Subhanallah. Kemanten dirias.
Terus engko asare piye? Masa diwudoni kayak rusak kabeh. Jamak. Loh, kok kandhane wong tuwa kok guyu-guyu? Tak sawat dolar kapok kono. Salat zuhur jamak. Asar. Menjelang asar kan dirias sampai maghrib niat jamak takhir isya. Lah setelah isya kan wis buyar kan. Copoti kabeh. Salat jamak takhir. Utawa resepsine bengi zuhur asar biasa, tapi mari asar dirias. Ya karena jam 6 piye mau ngerias itu lama ya. Jadi boleh enggak sholat jamak karena tadi pengantin? Boleh. Alasannya karena apa? Ya karena sesekali dalam. Mbok bendina dadi kemanten sesekali ya, jarang-jarang. Dan itu repot. Apa ana ning gone Fathul Qorib bolehnya jamak karena tadi kemanten dia? Ya gak ono sih. Itu zaman Imam Syafi'i gak ono. Sekarang kan zaman Musta'in Syafi'i kan. Loh. Nah, itu, saya bisa saja waktu itu jamak. Tapi saya akan kehilangan momen tentang kepatuhan seorang muslim di hadapan mereka. Tidak. Stop dulu, saya mau sholat. Digelar saja, saya sholat, mari masuk ruangan lagi. Waqala, seorang muslim harus berani menunjukkan waqala, sanggup berkata innani saat temene nyong kiye. Iku minal muslimin. Harus gitu. Saya tunjukkan, saya muslim sholat. Coba malu-malu. Baca koran kan? Oh, cewek-cewek Inggris yang milenial itu keranjingan semua dengan siapa macamnya? Salah itu. Oh, sholah itu. Coba, cewek-cewek. Gak ada yang tidak mau dinikahi oleh sholah. Gak percaya kan. Ya selain pemain terkenal, dia memang punya attitude akhlak yang bagus. Padahal rupanya ada gawat ganteng ya, wis ngono tok. Apa? Iya. Iya. Aku pas maca ngono iya api kira peristiwa iki api. Betul. Iki mau terus piye rek iki? Jadi orang yang mencerai 3 kali istrinya ini kan terlalu ya, sudah membuang. Maka sudah waktunya wanita tadi itu ke pasangan lain. Sekarang persoalannya gini. Bagaimana kalau suami baru tadi itu nggak mau mencerai? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kok nggak mau cerai-cerai? Enak ya. Dan istrinya juga mengatakan enggak wes agak balik mau enak sampean naik nggak apa-apa kok itu hak ya salahmu dikasih amanah wanita bagus-bagus dicerai sampai 3 kali kan zalim. Tapi biasanya ya dicerai lagi terus baru balik gitu. Inilah yang namanya
kemaslahatan di dalam rumah tangga itu mutlak dan tidak mungkin seseorang ini bisa langsung mesti cocok terus menerus, nggak mungkin. Jadi orang yang agama yang tidak mensyariatkan tolak itu kan menyalahi kemanusiaannya sendiri. Manusia itu. Barangkali ada pertanyaan? Nggak ada? Nggih, monggo. Bagaimana hukumnya foto prawedding? Kan biasanya fotonya kan dilakukan sebelum akad. Nah, biasanya fotonya kan saling bersentuhan. Iya. Kelemahan kita itu ya. Apa yang menjadi budaya Eropa dan lain-lain itu sering-sering kita telan gitu saja. Pertanyaan seperti ini kan sekaligus mengoreksi. Nah, mengoreksi tradisi kita yang foto pra-wedding tadi itu. Saya tidak tahu apakah waktu foto itu sebelum akad apa sesudah kan itu. Karena antara akad dengan resepsi itu tidak selalu bergandengan. Kadang loh ya, sebulan yang lalu sudah akad, terus baru resepsinya apa ini? Yang jelas, jika foto yang pra-wedding itu mengisyaratkan atau melambangkan atau menunjukkan pelanggaran syariah, ya pasti dosane ya waktu ya sedoso cilik iku mau. Makanya apa jenis cincin apa jenis tukar cincin itu kan tidak dikenal di dalam dunia syariah karena itu sebelum akad kan ya tetap gak ilok sing gak ilok itu mau terus tadi bojone terus nyekel jentiane iku iso nyetrum disekel sereng-kereng ngene nyetrum. Makanya hati-hati. Boleh nggak tukar cincin? Boleh, tapi disajikan saja. Dek, sret tinggo dhewe. Oh, tapi nggak asik lah. Berarti kan kita ini menelan begitu saja budaya-budaya Barat yang tidak diseleksi oleh syariah. Saya memang melihat santri-santri yang memajang foto itu pra tadi itu dia sebelumnya. Tapi saya hanya husnudzon, paling iki wis halal gitu aja. Kalau belum ya kurang, ya tidak baik mempertontonkan kemaksiatannya di hadapan publik. Maka tidak salah tamu-tamu itu gak islami kemantene iki, sak keluargae barang. Iya, hati-hati Mbak, hati-hati Mas. Memajang foto pra-wedding itu yang hati-hati. Jangan salahkan apabila doa-doa tamu-tamu yang datang mestinya tulus-tulus mendoakan kemanten yang religius. Ternyata kemantennya sendiri tidak butuh didoakan secara religius. Dia menampakkan kemaksiatannya sendiri, bergaya sendiri. Nah, padahal kan untuk apa sih gitu? Untuk apa? Gaya yang mulet, ngayang, diperkes nggone apa sih? Kene gak kurang mendur ngene iki sana.
Ya, pasti nggak benar lah. Ya mohon maaf. Foto yang dipajang seperti itu, yang erotis seperti itu, dengan istri sendiri aja nggak baik kok. Tidak semua barang halal itu baik. Bagaimana andai seseorang suami istri di sini bermain kuda-kudaan? Loh, tidak dosa wong istri sendiri kan, suami sendiri, tapi tidak baik. Saya dengan anak saya, dengan istri saya, terus berjalan rangkul-rangkulan, mubeng-mubeng di ngarepe kantor nih, ya gak baik sih. Sampel besar ini. Bukan halal dan haram, tapi sampel. Ada nggak barang sah tapi nggak baik? Banyak kan. Aurat bagi laki-laki itu apa? Bainas surah wal. Bagaimana sampean pakai celana diwingkis di bawah lutut terus sampai dhuwure puser gini. Wis iku tok. Gak kaosan, gak apa. Terus khutbah Jumat. Ngimami Jumat. Mimpin khataman wa duha pisan wis. Celana. Tuh diwingkis kayak lejing gitu ya. Saya tanya, khutbahnya sah apa enggak? Sah kan ya kan? Ngimami sholat Jumatnya? Sah. Coba kan. Ini ngepang ini bareng. Ini khotim sampel gitu. Kebacut gendengnya bener. Tapi tidak semua barang halal itu baik. Tapi juga tidak semua barang baik itu halal, ya kan? Iya, takut mana apa? Iya apa? Ketika suami istri kemudian si suami mencerai sudah 3 kali, kemudian kan misalkan tentu kan tidak boleh kembali kecuali hatta tangki hazaujan ghairuh. Kemudian ketika memang setelah mencerai 3 kali itu si suami istri kemudian punya kontak mungkin WA-an kemudian kok aku pengen lagi ya sama kamu atau gimana? Ya. Kemudian kalau memang mereka berdua bersepakat untuk kemudian nyiwak muhalil wae kemudian untuk nikah itu, kemudian memang bersengaja kemudian menyetujui si perempuan kemudian setelah menuju kembali lagi seperti apa? Muhalil yang sengaja itu seperti apa? Jadi mencari muhalil wanita laki-laki selah tadi itu tidak ada aturan kesepakatan atau tidak. Ini suami istri. Sing suami istri mau sing mbok contoh nama sapa jenenge? Sing artis mau. Sapa sih jenenge sapa sih? Gisel karo Gisel karo gajah wis Bapak. Ini Gisel karo apa? Salah. Wes ya wes. Sekarang saya yang ingin serius aku. Satu Muhammad Jalal, yang satu Siti Gisel. Oh Siti. Oh Siti ini loh ya. Biar gak dari perkara itu. Siti Gisel. Suami istri cerai 3.
Wah, ingin kembali lagi karena itu. Ya silahkan kesepakatan ngambil mukhalil siapa. Siapa yang mukhalil? Ndelo arek-arek kabeh gak dipercaya kok nek kenaan gak dipegat-pegat iki. Akhirnya apa takin aja lah. Kesepakatan mukhalilnya saya. Masa aku gak kena dipercaya rek aku. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Iya, saya mukhalil masuk lalu saya cerai. Setelah itu silakan Muhammad Al-Jalal dengan Siti sama bisa baik lagi. Jadi tidak harus otomatis, tidak harus ketepaan di program pun boleh. Yang penting ada mukhalil. Makanya nikahnya mukhalil itu kan hampir disebut nikah formalitas. Dan nikah mukhalil ini oleh agama dianggap apa ya, kurang memenuhi filosofis pernikahan secara utuh karena ketambal butuh. Bahkan laki-laki yang menjadi mukhalil tadi kalau direncanakan itu maka dianggap apa namanya ya, bandot sewaan. Ala ukhbirukum bitaisil musta'ar. You mau nggak saya beritahu ada bandot atau bandot itu apa jenis? Kambing laki-laki yang sewaan, yaitu muhallil. Jadi dikawini, cerut, ya wes mari ditinggal dikawinkan. Jadi diibaratkan ataisul musta'ar. Jadi agama itu begini, mudah ya. Mudah tapi diatur oleh etika. Tidak los gitu. Dimudahkan tapi diatur oleh etika. Sebelum ada mukhalil nikah lagi kok WA-WA-an dan lain-lain itu nggak ada hukumnya. Bagaimana hukumnya perselingkuhan, percumbuhan all out lewat video call? Ini HP ini rada gede ini. Aku gak sekolah biasa tak paten itu kata gowo. Pacar saya di mana ini? Di Ethiopia, kulit hitam. Wis bosen sing putih-putih wis bosen. Aku duwe elek sing jeliteng wis. Ini di mantan Miss Universe dari Jamaika. Gak rambutnya tok sing keriting iku. Gak kepala, rambut kepala tok sing keriting, rambut wakil kepala barang. Orang video call dengan adegan porno. Dia menampakkan kemaluannya, saya juga menampakkan kemaluannya dengan syahwat, dengan apa. Hukumnya bukan zina. Lo kan tidak zina kan? Zina di dunia maya tapi. Lo kan tidak ada hukum. Iya tapi moral, ingat, meskipun hukum tidak dianggap zina, tapi moralnya sudah terinfeksi zina. Bisa dipahami ya? Nah, itu pecah. Fikih itu memang harus dimorali kok. Pernah baca Fathul Muin? Kayak potonganmu gak ngarah.
Iki ojo digugu iki susah. Kalau saya melihat, ini mbak-mbak, saya pandangi, saya cumbui, gini, physically, weh, cantik betul. Tapi saya nggak menyentuh loh, hanya menikmati dengan pandangan saja. Oh, lekuane gulune ngene, masya Allah. Kates Thailand mateng-mateng. Maaf ini, haram. Karena saya langsung physically. Cewek yang sama di sini, ini kaca. Saya ngadep ke sini. Ini cewek gini. Telanjang. Ya kayak tadi itu. Yanjuk. Iya, ketikandaan kok. Loh, iya. Tapi saya ya. Aku gak ndelok nek kene. Gak ndelok kayak enggak. Kalau saya melihat langsung di sini pasti nazar. Ini namanya nazar. Haram kan? Karena fisik. Karena yang saya lihat ini manusia. Mar'ah manusia. Nisa haram. Tak akali nek kene ae. Kaca, lah aku ndeloke kadang kaca. Loh. Bukaan. Loh. Sik. Iki ngaji fikih lho iki. Yang saya lihat tadi itu manusia apa kaca? Kaca. Ya kalau hukumnya gak dosa udah ndelok kaca. Tuh, dia ada HP. Aku ngerti. Kelakuanmu ngerti aku. Saya meskipun saya tidak melihat manusia, mar'ah langsung melihat kaca. Secara fisik, secara zahir fikih memang tidak. Tapi secara moral saya, ketakwaan saya itu sudah terduksi dengan kemaksiatan. Bisa? Nah, Imamuna Al-Ghazali. Nah, ini salah satu imam yang memorali fikih. Moral masuk hukum fikih. Meskipun melihat di kaca, bagi Al-Ghazali karena punya efek negatif, maka hukumnya negatif. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Nah, itu yang dimorali. Aku nerangno ngene aku wis ngerti. Awakmu lho gelem ndelok ya HP ngono iku. Loh, kok ngono sampai Zaitun niku kok imun bareng itu. Iya. Loh kok ngono? Saya kan enggak melihat wanita kan lihat HP, Pak. Ya iki mau. Fikih itu belum ada HP. Tapi pakai mir'ah, kaca. Nah, sekarang pakai HP. Bagaimana di dalam pandangan akhlak morality seorang santri? Jawabannya hindarilah, kan gitu. Masa aku muni ngene, deloken gak apa-apa sampai netes-netes gak ngono. Salah itu. Bagaimana kalau itu untuk menyemangati? Saya mau tanya, sing mbok semangati sapa kok durung duwe bojo? Bagaimana kalau suami istri untuk menyemangati, bojone kan rada elek. Istrinya, loh, njukuk kalender sing ayu-ayu. Gambar artis-artis tadi itu. Set ditutup noraine bojone. Dibayangkan menyetubui siapa mau? Bisa.
Dibayang no. Zinahkah dia? Tidak. Secara fisik dia tidak zina. Karena yang disuguhi tadi adalah istri. Cuma moralnya, jiwanya yang berzina. Karena membayangkan ke siapa tadi itu? Budaya. Ini kok judul kok Siti. Wes. Terus mana tadi. Saya tetap memasukkan bahwa fikih itu harus dimorali biar tertata. Ya saya kira cukuplah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد